Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia. Satu kali malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau. Kemudian malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa, kemudian diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari 3 doa malaikat Jibril, yakni bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam riwayat yang lain, sampai dia berpisah dengan Ramadan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa begitu banyak orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sampai kemudian berpisah dengan Ramadan, tapi dia melalaikan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan tersebut, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni. Tentunya bagi kita selaku orang-orang yang beriman, menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan pengampunan dosa, maka sepatutnya bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang celaka. Dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta nasihat, tapi nasihat yang singkat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muaddi." Apabila engkau mendirikan solat, maka rasakanlah seakan-akan solatmu adalah solat yang terakhir. Secara khusus, hadis ini menunjukkan terkait dengan keutamaan solat itu. Bagaimana sesungguhnya ibadah solat yang sebenarnya, yakni dengan cara menghadirkan perasaan bahwa solat kita adalah solat yang terakhir. Kita tidak lagi melaksanakan solat setelah ini, karena Allah telah mencabut nyawa kita. Maka tentu ibadah solat kita akan menjadi berkualitas dan terbaik. Tapi secara umum kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus menghadirkan perasaan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang terakhir. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Kita harus menghadirkan perasaan bahwa Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Puasa kita ini adalah puasa yang terakhir. Sehingga kita bisa mengistimewakan Ramadan kita pada tahun ini. Ya. Kita membawa perasaan bahwa inilah Ramadan kita yang terakhir, dan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka mudah-mudahan dengan adanya perasaan-perasaan seperti itu akan bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa maksimal beribadah dan beramal soleh, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, Syekh Abdul Ilah Al-Thamiri pernah mengatakan bahwa ada banyak orang selain daripada kita, yakni dari para penghuni kubur. Dia ingin agar keluar dari kuburnya untuk bisa mendapatkan 1 malam di bulan suci Ramadan ini. Karena kemudian mereka telah menyesal dengan penyesalan yang tidak terhingga karena telah melalaikan dari ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan.
Bagaimana penyesalan mereka karena telah melewati malam-malam Ramadan tanpa ibadah dan amal soleh. Ya. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang berbahagia hanya orang-orang yang telah kehilangan Ramadan yang bisa mengetahui bagaimana keagungan Ramadan itu. Hanya orang-orang dari para ahli kuburlah yang mengetahui bagaimana keagungan Ramadan itu. Seandainya mereka ditakdirkan oleh Allah untuk keluar dari kuburnya, maka dia akan berkata kepada setiap orang yang dijumpainya, jangan engkau sia-siakan Ramadanmu 1 detik pun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi jangan engkau sia-siakan 1 detik pun dari ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa yang menyebabkan kaum muslimin yang berbahagia sehingga kita malas beribadah kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena dosalah sehingga kita bisa malas untuk membaca Quran di siang dan di malam harinya. Karena dosalah yang membuat kita malas untuk bisa bangun di sepertiga malam melaksanakan solat tahajud dan solat malam. Karenanya kita harus istighfarkan kaum muslimin yang berbahagia. Kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena dengan istighfar akan bisa melahirkan perasaan bahwa begitu banyak dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, baik kepada orang lain terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar akan melahirkan kekuatan untuk bisa memaksimalkan diri beribadah dan beramal soleh serta istiqomah dengan ibadah dan amal soleh tersebut. Oleh karenanya, mari kita buang jauh-jauh rasa malas kita yang telah menghabiskan usia kita. Mari kita singkirkan angan-angan panjang yang melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menguatkan ibadah kita di 10 terakhir Ramadan ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan sempurna, dengan ibadah yang berkualitas dan istimewa. Dan semoga kaum muslimin yang berbahagia, Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dengan lebih meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Terakhir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa sesungguhnya kebaikan itu, amal soleh itu, ibadah itu akan menjadikan wajah kita menjadi bercahaya, hati kita menjadi bersih, badan kita menjadi sehat. Orang-orang mencintai kita dan Allah memudahkan rezeki kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.